Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rian Darmawan. Dan kali ini kita akan memasuki bab selanjutnya, yakni teks tanggapan kritis. Setelah kemarin kita bertemu di teks pidato persuasif dan alhamdulillah telah selesai, kali ini kita akan bertemu dengan teks tanggapan kritis di beberapa pertemuan ke depan. Dalam teks tanggapan kritis ini, kalian akan mempelajari beberapa kompetensi dasar. Jadi kalian bakal mempelajari mengidentifikasi informasi dari teks tanggapan. Bakal juga mengetahui untuk mempelajari struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Di akhir, kalian akan belajar menyimpulkan isi atau informasi dari teks tanggapan kritis. Oleh karena itu, persiapkanlah bahan ajar yang kalian miliki di rumah sekarang. Teks tanggapan kritis memiliki beberapa kata kunci. Yang pertama komentar, yang kedua kritik, yang kedua sanggahan, yang ketiga pujian. Di masa yang modern ini, pasti dari kalian banyak sekali yang menggunakan media sosial, apapun itu ya, yang kalian bisa gunakan di kehidupan sehari-hari. Dalam media sosial banyak sekali fitur yang disediakan oleh aplikasi tersebut, yakni kolom komentar. Pasti dari kalian pernah dong berkomentar tentang postingan yang diunggah oleh teman kalian sendiri. Oleh karena itu, komentar kalian itu termasuk ke dalam jenis apa sih? Yang pertama, jenisnya itu apakah termasuk dalam kritik? Yang kedua termasuk ke dalam sanggahan, atau bisa juga termasuk dalam pujian. Oleh karena itu kita akan bahas di bab teks tanggapan kritis ini. Jenis tanggapan yang pertama adalah kritik. Kritik merupakan kecaman atau tanggapan yang berisi uraian baik buruknya suatu karya, pendapat, ataupun yang lainnya. Yang kedua, sanggahan. Bantahan terhadap suatu pendapat lain atau yang lainnya. Yang ketiga, pujian. Suatu pernyataan memuji. Sekarang kita memasuki struktur teks tanggapan kritis. Sudah pasti ya, karena kita di bahasa Indonesia itu memiliki kurikulum berbasis teks. Semua teks yang disediakan oleh kurikulum pasti memiliki struktur. Nah, di struktur teks tanggapan kritis ini memiliki 3 struktur. Yang pertama itu evaluasi. Evaluasi ini berisi pernyataan umum mengenai hal-hal atau isu-isu terkini yang akan dibahas oleh penulis. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi berisi pernyataan-pernyataan atau data-data yang bertujuan untuk mendukung pernyataan dan bukan melemahkan tanggapan yang telah disampaikan. Yang ketiga, penegasan ulang. Berisi penegasan ulang hal yang telah ditetapkan atau yang telah dilakukan oleh si penulis teks. Setelah tadi kita mengetahui struktur dari teks tanggapan kritis, mari kita beralih ke materi struktur kebahasaan dari teks tanggapan kritis. Yang pertama, dari teks tanggapan kritis memiliki ungkapan persetujuan, yakni contoh katanya sepakat atau setuju atau sependapat. Kalian bisa pakai 3 kata tersebut. Yang kedua, ungkapan yang menunjukkan penolakan seperti tidak setuju, tidak sepakat, dan lainnya. Kalimat majemuk pertentangan. Ini kebahasaan yang ketiga ya. Kalimat majemuk pertentangan ini berisi konjungsi akan tetapi, namun demikian, tetapi,
Dan yang terakhir, bisa pakai kata namun. Namun bisa dipakai di awal kalimat ya. Kata namun bisa dipakai di awal kalimat, tapi harus mengikuti kalimat sebelumnya. Itu saja di struktur kebahasaan teks tanggapan kritis. Alhamdulillah, itu adalah materi tentang teks tanggapan kritis. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik video ini. Bisa bertemu lagi di video berikutnya. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat dan tentunya terpakai di pembelajaran daring. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.